Di balik sebuah nama, ada kisah yang tersimpan dalam lembaran waktu. Karangmangu dan Karangputat, dua dusun yang berdampingan, menuturkan jejak sejarah yang tak biasa. Karangmangu lahir dari kisah seorang pria yang termangu di sebuah lahan, menunggu seseorang dari seberang di Karangputat. Sementara itu, asal-usul Karangputat berasal dari pohon putat yang kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan mistis yang mengakar dalam tradisi. Dahulu, Karangmangu hanyalah sebidang tanah kosong tak berpenghuni. Seorang utusan dari tanah Mataram, Raden Cabau, berdiri dalam penantian menunggu kedatangan Raden Somet yang sedang membabat lahan di Karangputat. Dahulu, Karangputat masih berupa hutan lebat, hingga Raden Somet, sang perintis, menebang pepohonan untuk menempati lahan. Namun, dua pohon putat teguh berdiri, tak tersentuh kapak, karena diyakini menjadi tempat bersemayamnya sosok tak kasat mata. Demi bisa bermukim, Raden Somet mengikat janji dengan sang penunggu, janji yang harus ditepati setiap bulan Suro dengan mempersembahkan seekor kambing kendit. Dulu-dulunya ini adalah hutan belantara. Pada waktu itu datang dua utusan dari Jogja, dari Mataram itu datang ke situ, yaitu di desa Karangputat dan Karangmangu. Yang bernama pertama yaitu Raden Somet, yang kedua Raden Cabau. Pada waktu itu Raden Somet itu babat di utara, yaitu di daerah Karangputat. Setelah hutan itu ditebangi, itu ada dua pohon putat, di situ ada jinnya. Tetapi dia tidak mau dipindah, karena di bawah ada batunya dinamanya Karangputat. Nah di situ dia minta ganti, boleh di desa ini dipakai desa atau desa Karangputat, tetapi saya minta ganti, itu kalau bulan Sura atau Muharram itu harus motong kambing kendit dan kepalanya harus dikubur di putat itu aslinya Karangputat. Lah Karangmangu yang namanya yaitu Raden Cabau pada waktu itu menunggu-nunggu sampai 2 hari 3 hari. Dia diem saja, dinamakan karena di karangan Suwung itu karangannya kosong, dinamakan Karangmangu. Itu tadinya dia adalah Raden Cabau, itu nunggu di situ sampai 3 hari nggak datang-datang. Ini temannya karena ngalamun, jadi namanya desa Karangmangu. Yang jadi kepala desa yaitu Raden Cabau pada waktu itu. Setiap bulan Suro, masyarakat Karangputat menggelar ritual pemotongan kambing kendit. Bukan sekedar penyembelihan, melainkan penghormatan kepada ikatan suci para leluhur. Kepala kambing dibalut kain mori, lalu dikuburkan dengan doa-doa, sementara dagingnya disantap dalam kebersamaan. Ritual ini menjadi penanda keseimbangan, menghubungkan alam nyata dengan yang tak terlihat, menjalin hubungan antara manusia dan entitas gaib. Tak hanya di Karangputat, kambing kendit telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan sebagai simbol keberanian, ketulusan penyerahan diri, dan penolak bala. Di luar sakralnya upacara adat, kehidupan masyarakat Karangmangu dan Karangputat terus berdenyut dalam keseharian. Sawah-sawah ditanami padi, pasar-pasar kecil ramai oleh pedagang, dan sekolah-sekolah menjadi ruang bagi anak-anak mengukir mimpi. Alam yang khas, landscape yang menghidupi, membentuk cara mereka beradaptasi dengan zaman. Visi ataupun harapannya tentu supaya Dukuh, Karangmangu ataupun Karangputat selaku kewilayahan kami baru laki dua itu tentunya mewujudkan masyarakat yang penuh kebersamaan, penuh kegotong royongan,
terus yang dilandasi oleh spiritual itu keagamaan yang kuat, sehingga nanti akan mewujudkan sebuah daerah atau lingkungan yang dalam hadis itu ada mubarakatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Di antara sejarah yang terjalin, ritual yang terus dilestarikan sebagai bentuk kekayaan tradisi dan kehidupan modern yang menjalar. Karangmangu dan Karangputat tetap bertahan dalam identitasnya. Dusun ini bukan sekedar kumpulan rumah dan jalan setapak, melainkan ruang hidup yang menampung kisah-kisah masa silam, menyatu dengan arus zaman, dan tetap menjaga nyala tradisi di tengah arus perubahan.